Perkenalkan, nama saya Saadah, NIM saya 2400005002. Di sini saya akan menjelaskan dimensi perkembangan peserta didik dan disertai dengan ayat Al-Quran. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan definisi perkembangan dan pertumbuhan merupakan suatu perubahan selama dalam rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi hingga akhir hayat yang dalam proses perkembangannya secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Terus saya juga akan menyebutkan ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan secara progresif, yang kedua terjadinya perubahan secara proporsi, yang ketiga hilangnya ciri lama, dan yang keempat mendapatkan ciri baru. Di sini saya juga akan menjelaskan periode perkembangan menurut ahli psikologi. Ya, jadi yang pertama itu ada masa bayi usia 1-24 bulan. Nah, di fase bayi ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase bayi dini dan yang kedua ada fase bayi lanjut. Pada fase bayi dini ini pertumbuhan akan terjadi dengan pesat dan proses pematangan organ akan berlangsung secara berkelanjutan, terutama meningkatnya fungsi sistem saraf. Setelah mencapai usia 1 tahun, ia akan masuk ke masa bayi akhir yang berlangsung hingga usia 2 tahun. Di tahap ini, kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan ada kemajuan pada perkembangan motorik dan fungsi ekskresi. Dan yang kedua, ada masa kanak-kanak. Pada periode ini, pertumbuhan anak akan berlangsung dengan stabil dan terjadi perkembangan pada aktivitasnya sehari-hari dan meningkatkan keterampilan serta proses berpikir. Dan yang ketiga ada masa remaja. Di periode ini merupakan periode kritis peralihan dari anak menjadi dewasa. Pada periode ini akan terjadi perubahan hormonal, fisik, psikologis maupun sosial yang berlangsung secara sekuensial. Dan yang keempat ada masa dewasa. Masa ini merupakan pencarian kemantapan dan masa reproduktif, yaitu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan dan penyelesaian diri pada suatu hidup yang baru berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun. Dan yang kelima ada masa dewasa. Di masa ini adalah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Dan yang terakhir itu ada masa tua, merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan periode perkembangan menurut Islam. Yang pertama itu ada masa kandungan. Di masa ini dimulai sejak saat terjadi zigot hingga janin lahir. Yang kedua ada pre-akhil balik awal, umur 0 sampai 10 tahun. Dibagi dalam dua tahapan. Yang pertama ada tahap pre-operation, usia 0 sampai 2 tahun yang merupakan tahap menyusui, dan 0 sampai 6 tahun merupakan masa awal kanak-kanak. Di masa ini, anak-anak belajar semakin mandiri dan menjaga diri mereka sendiri serta mengembangkan keterampilan kesiapan sekolah. Dan yang kedua itu ada tahap operation. Di fase ini merupakan fase yang memberikan pembelajaran untuk disiplin. Salah satunya mulai diperintahkan untuk menjalankan sholat. Dan yang ketiga itu ada pre-akhil balik akhir umur 10 sampai 14 tahun. Di fase ini merupakan fase persiapan bagi manusia untuk melakukan peran sebagai khalifah di muka bumi, yaitu berkewajiban untuk selalu menebarkan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Dan yang keempat itu ada periode akhir balik, yaitu umur lebih dari 15 tahun. Periode ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama itu masa akhir balik dan masa awal dewasa. Jadi masa akhir balik ini merupakan masa pencapaian kemandirian dan identitas yang sangat menonjol. Dan selanjutnya ada masa awal dewasa, merupakan masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi. Selanjutnya ada masa tua dan pikun. Di masa ini adalah periode ketika seseorang telah lemah dan menurun kekuatan fisiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas perkembangan.
Tugas perkembangan ini harus diselesaikan sesuai dengan tahapannya agar dapat merasa kebahagiaan dan lebih mudah menghadapi tugas-tugas selanjutnya. Dan apabila individu gagal dalam melaksanakan tugas perkembangan ini, maka akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan timbulnya kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Di sini saya juga akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 6 yang berbunyi seperti berikut ini. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik menurut ahli psikologi. Yang pertama itu ada aliran nativisme. Aliran ini menekankan pada faktor bawaan atau faktor genetik. Yang kedua itu ada aliran empirisme. Aliran ini menekankan pada pengaruh lingkungan dan pengalaman. Dan yang ketiga itu ada aliran konvergensi, yaitu menggabungkan keduanya, mengakui bahwa perkembangan adalah hasil interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik menurut ahli Islam. Jadi menurut Islam itu ada yang pertama ada faktor bawaan dan faktor lingkungan, seperti yang telah dijelaskan dalam hadis yang mengatakan seperti berikut ini. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kedua yaitu faktor ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menyebutkan dan menjelaskan prinsip-prinsip dalam pengasuhan anak. Yang pertama yaitu dengan cara mengembangkan fitrah anak, yang kedua dengan cara mengembangkan potensi anak, dan yang ketiga dengan memberikan arahan yang jelas dan dilakukan secara bertahap. Maksud dari dilakukan secara bertahap adalah dilakukan sesuai dengan umur peserta didik. Selanjutnya saya juga akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi seperti berikut ini. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.